Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun aktivitasnya ya teman-teman. Ya, bagaimana dengan hasil pilpres yang teman-teman saksikan? Sesuai ekspektasi atau enggak? Perhitungan suara cepat atau quick count-nya gitu teman-teman. Kita tahu Prabowo Gibran tuh unggul dan berpotensi satu putaran kalau merujuk pada hasil quick count gitu ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman gitu ya menyaksikan pidato kemenangan Gibran gitu ya, versi quick count. Mereka sebenarnya diprotes juga kenapa sudah pidato seolah-olah menang gitu teman-teman. Nah, di sini ada diksi kalimat menarik yang diutarakan Gibran gitu dan akan diprotes oleh seorang pemuda cerdas gitu ya, yang sudah sering kita reaction videonya. Nah, bagaimana? Coba kita simak dulu bareng-bareng. 3 bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Ya, teman-teman dengarkan ya, 3 bulan lalu saya bukan siapa-siapa. Oke, saya akan coba tarik ke belakang siapakah Gibran 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu Gibran adalah wali kota Solo dan anaknya Presiden Republik Indonesia. Jadi kata-kata bukan siapa-siapa itu sangat tidak tepat, itu terlalu hiperbola seolah-olah dia orang biasa, orang yang lahir dari rahim rakyat kecil gitu ya. Pak Jokowinya mungkin lahir dari rakyat kecil, tapi keturunannya Gibran, Kaisang itu tidak lagi. Itu udah menurut saya eksklusif gitu ya, sudah elit karena ya mendapatkan banyak privilege, bahkan sampai menantunya kan teman-teman tahu sendiri. Nah, kita akan simak tanggapan terhadap pidato Gibran ini ya. Komentar pidatonya aja dulu. Ya, pidatonya dari Mas Gibran masih defense ya. Ada yang ngatain saya Samsul segala macam ya, tidak sangat presidensial sekali. Terlihat bahwa beliau masih belum matang. Harusnya dia bisa niru Pak Prabowo yang bilang terima kasih, mengapresiasi yang lain. Tapi ya dan tadi kalau nggak salah 2 kali dia bilang 3 bulan yang lalu saya bukan siapa-siapa. Iya, padahal dia anak presiden. Kota Solo, bos. Please. Dan wali kota Solo kan? Siapa? Jokowi Junior please gitu. Ada dua orang Jokowi Junior. Saya sampai hari ini masih mengharap untuk bisa melihat keputusan dari KPU sendiri, dan sekarang proses masih berjalan dengan di Jalpa masih berjalan, dan ini kan masih berproses, masih akan panjang. Jadi jangan seneng dulu teman-teman dua. Jadi jangan seneng-seneng dulu, masih banyak prosesnya. Proses hukum akan tetap berjalan nantinya. Kita lihat ke depan seperti apa, dan konstelasi ke depan ini hati-hati juga. Dari nomor 3 juga tidak akan diam aja. Jadi menurut kamu ini syukuran yang terlalu dini? Sangat terlalu dini. Sangat terlalu percaya diri. Padahal prosesnya masih terus berjalan gitu loh. Ya, itu ya teman-teman pendapat Mas Usamah Abdul Aziz terhadap pidato Gibran yang mengklaim dirinya bukan siapa-siapa 3 bulan yang lalu gitu. Dan pendapat kita samalah seperti Mas Usamah Abdul Aziz bahwa itu adalah klaim kosong karena Gibran adalah anak presiden dan dia adalah wali kota Solo dan bisa karirnya melompat karena privilege. Jadi bukan siapa-siapa itu tidak tepat disandingkan kepada Gibran gitu. Nah, selanjutnya izinkan saya memberi pendapat gitu ya teman-teman tentang pilpres yang sudah kita lewati gitu ya teman-teman. Pertama, itu Prabowo 1 putaran kalau melihat hasil quick count. Lalu apa sih harapannya gitu ya? Tentu pendukung Anies berharap 2 putaran ya, karena yang 25% lebih itu adalah suaranya Pak Anies dan Caimin. Ganjar itu ketiga sangat jauh gitu teman-teman. Harapannya tentu bisa 2 putaran agar Anies menang. Benar nggak ya? Oke, saya juga sepakat untuk itu. Nah, tapi kalau berpegang pada hasil quick count di mana pilpresnya 1 putaran karena Prabowo Gibran unggul,
Saya hanya bisa berharap kepada partai-partai yang mengusung Anies gitu ya dan mengusung Ganjar untuk mengambil sikap sebagai oposisi. Oposisi, jangan mau diajak gabung pemerintahan karena ternyata kita belajar dari periode kedua Pak Jokowi ketika gitu ya tidak seimbang antara oposisi gitu ya dengan legislatif dengan eksekutif itu benar-benar apa ya seperti jalan tol kebijakan tuh. Tidak ada lagi apa ya palang pintu yang coba menyetop, yang coba mengajak berpikir ulang apakah kebijakan ini sudah bagus, apakah anggarannya sudah sesuai, bagaimana cara mengerjakannya. Itu tuh hilang semua. Jadinya seperti jalan tol kebijakan tuh. Kita bisa lihat ya berbagai proyek yang menciptakan konflik di tengah masyarakat, misalnya perihal penggusuran dan segala macamnya gitu teman-teman. Jadi berdasar survei itu quick count PDIP itu tidaklah ambruk seperti yang diungkapkan banyak pendukung 02 bahwa dengan mengalihkan dukungan pada Prabowo gitu ya, suara PDIP akan ambruk. Faktanya tidak. Suara PDIP malah makin kokoh dan hasil beberapa survei malah di atas 20% gitu teman. Quick count ya, versi quick count sekali lagi gitu ya teman-teman. Malah PDIP itu suaranya makin naik, malah Ganjar yang turun gitu. Jadi memang aneh juga gitu teman-teman. Nah, dengan suara sebesar itu tentu kita berharap PDIP jadi oposisi, apalagi ya Nasdem, PKB, PKS, wah ini top banget gitu ya, top banget ini. Saya berharap tuh mereka benar-benar jadi oposisi. Ayo dong tunjukin taringnya gitu ya, bahwa Indonesia ini bukan negara keluarga gitu. Tujuannya bukan untuk mengacaukan, tapi dengan kuatnya oposisi, segan tuh eksekutif mau aneh-aneh itu pasti segan. Wah, oposisinya aja di legislatif kuat kok. Nah, ini kita berharap tuh seperti inilah ya di 2024 nanti. Jangan lagi deh diajak gabung tuh. Kalaupun diajak gabung jangan mau deh saran saya. Nasdem, PKB, PKS, terus apalagi PDI ya yang sudah bukan apa ya, bukan baru kemarin sore lah jadi oposisi. Lalu perihal PSI ternyata dari hasil quick count PSI nggak lolos juga tuh ke Senayan. Artinya memang pengaruh Pak Jokowi ya tidak terlalu besar juga ya untuk legislatif. Kalau untuk Pak Prabowo saya berpikir sih karena memang dia sudah punya basis massa aja ketika 3 kali ikut pemilihan capres, cawapres dan sebagai apa ya masyarakat tentu kita masih menanti hasil KPU. Tapi silahkan yang mau percaya hasil quick count ataupun tidak percaya. Tapi buat saya pribadi melihat peluangnya itu kalaupun 2 putaran yaitu Anies dan Prabowo. Kalau Ganjar kan teman-teman bisa lihat ya sangat jauh angkanya gitu. Nah, kalau bicara kecurangan ini memang butuh benar-benar tim di lapangan yang punya bukti dan seberapa besar signifikan kecurangan itu. Nah, ini butuh orang-orang lapangan yang berkoordinasi dengan tim-tim pemenangan gitu teman-teman. Jadi saya tidak bisa bicara banyak walaupun saya banyak tonton di medsos tapi tidak semua berani saya angkat, takutnya hoax gitu segala macam karena sulit memverifikasinya, mana yang benar, mana yang enggak. Dan tetap semangat teman-teman walaupun jagoannya kalah, tapi kalau berkuasa sebagai oposisi di legislatif, saya percaya Indonesia akan baik-baik saja. Tapi kalau yang oposisinya sami mawon, sama aja dengan yang di eksekutif, ya udah selesai. Terulang lagi seperti tahun-tahun belakangan di mana rudet, di mana banyak drama, di mana kebijakan apapun gol. Hanya mahasiswa seorang lah kalau teman-teman lihat di lapangan, nyaris hanya mahasiswa yang berjuang misalnya tentang Omnibus Law, Undang-Undang KPK, itu nyaris mahasiswa sendirian loh. DPR-nya itu tidak ada di pihak mahasiswa. Semengerikan itu ya, sesendirian itu, sesepi itulah mahasiswa dianggap. Jadi saya harap kali ini DPR bersama rakyat, kali ini DPR-nya, oposisinya itu di DPR tentu benar-benar tuh mewakili rakyat. Jadi janganlah terlalu apa ya, terlalu tergiur sama dikasih 2 menteri aja udah seneng. Kan lebih asik kalau punya ideologi bertarung di legislatif. Itu kan partai yang berkarakter kita melihatnya dan pasti
basis masanya akan kokoh seperti contohnya PDIP gitu teman-teman ya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jaga kesehatan, jangan stres gitu ya. Kita hadapi perhitungan real KPU. Semoga apapun hasilnya itu yang terbaik untuk kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.